Pernah lihat saham Adaro? Raksasa batubara? Valuasinya kelihatan murah banget. Tapi kok sahamnya kayak diam-diam aja ya? Ada apa sih sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas ADRO. Sebuah perusahaan yang kayaknya lagi ada di persimpangan jalan. Antara masa lalu batubaranya yang untung besar dan masa depan barunya yang, masih jadi tanda tanya besar. Yuk kita gali bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Sebenarnya Adaro ini saham bagus yang lagi diskon gede atau jangan-jangan cuma jebakan value trap yang ada udang di balik batunya? Soalnya di satu sisi para value investor pasti tertarik banget lihat fundamentalnya yang kuat, tapi harganya murah. Tapi di sisi lain banyak juga yang takut kalau ini cuma jebakan politik. Kan nggak mungkin dua-duanya bener ya kan? Mari kita lihat lebih dalam. Oke, jadi ceritanya ada dua kekuatan yang saling tarik ulur di sini. Kubu yang optimis bilang, wah valuasinya murah banget. Plus ada proyek raksasa yang bisa mengubah nasib perusahaan. Tapi kubu pesimis langsung nyahot. Tunggu dulu, gimana sama bayang-bayang politiknya? Terus proyek energi hijaunya juga kan belum kelihatan hasilnya. Nah, biar adil kita harus lihat dua-duanya. Kita mulai dari sisi yang bikin orang khawatir dulu ya, yaitu rintangannya. Oke, bagian pertama. Kita langsung aja bahas the elephant in the room-nya ya, yaitu faktor politik. Inilah yang jadi beban utama, yang bikin banyak investor mikir dua kali buat masuk ke Adaro, padahal kalau dilihat-lihat bisnisnya kan kuat banget. Jadi setidaknya ada 3 hal nih yang bikin pasar jadi was-was. Pertama, proyek energi terbarunya, yang katanya sih bakal jadi masa depan perusahaan, ternyata sampai sekarang belum juga profit. Kedua, proyek PLTA-nya juga ada potensi terhambat. Tapi yang paling krusial, yang jadi sorotan utama, itu poin ketiga. Ada persepsi kalau pemegang saham utamanya, lagi kurang klop lah sama penguasa politik saat ini. Biar kebayang seberapa besar sih pengaruh politik ini, coba deh kita lihat perbandingan simpel ini. Di satu sisi ada Adaro, bisnisnya untung, tapi sahamnya loyo. Di sisi lain ada Toba atau TOBA, bisnisnya lagi rugi, sahamnya malah terbang. Aneh kan? Bedanya apa coba? Yaitu tadi, persepsi kedekatan politik. Ini bukti nyata banget kalau di pasar kita, kadang sentimen politik bisa lebih didengerin daripada angka di laporan keuangan. Dan kutipan ini, ngena banget. Intinya, di Indonesia, bisnis dan politik itu udah kayak dua sisi koin yang gak bisa dipisahin. Kalau kita sebagai investor cuek sama salah satunya, itu bisa jadi kesalahan fatal. Tapi, cukup soal politiknya. Karena di balik semua drama ini, ternyata Adaro diam-diam lagi nyiapin sesuatu yang huge. Sebuah langkah raksasa. Proyek yang bisa jadi mesin pertumbuhan baru. Dan bahkan bisa membalikkan semua cerita negatif tadi. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Jadi, apa sih proyek raksasanya ini? Jawabannya adalah sebuah smelter aluminium. Gampangnya, ini tuh pabrik super besar yang disiapin buat jadi mesin uang baru buat Adaro. Mereka bakal ngolah bauksit jadi aluminium. Kenapa aluminium? Karena ini logam super penting buat masa depan. Coba pikirin, mobil listrik, pesawat terbang, semuanya butuh aluminium. Jadi ini langkah yang cerdas banget buat Adaro biar nggak tergantung sama batu bara terus. Dan ini bukan cuma wacana loh ya, udah ada jadwalnya yang jelas. Uji cobanya mulai tahun depan, 2025. Terus targetnya bisa jalan dengan kapasitas penuh, itu Oktober 2026. Artinya, kita bisa mulai lihat dampak benerannya ke laporan keuangan itu di tahun 2027. Jadi, perubahannya ini udah dekat banget, udah di depan mata. Nah, yang bikin ini makin menarik adalah timingnya. Pas banget. Mereka bangun proyek gede ini bukan pas harga komoditas lagi jatuh, tapi justru pas harga aluminium global lagi bagus-bagusnya. Ini artinya apa? Potensi keuntungannya bisa jadi jauh lebih besar. Cerdas. Oke, kita udah tahu proyeknya apa. Sekarang saatnya kita main-main sama angka. Seberapa gede sih sebenarnya smelter ini? Seberapa besar dampaknya ke pendapatan Adaro? Siap-siap ya, jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Kita mulai dari target produksinya dulu. Angkanya nggak main-main, 500.000 ton. 1,5 juta ton aluminium per tahun. Biar ada gambaran, ini tuh kapasitas produksi skala dunia. Ini nunjukin kalau Adaro serius banget gak nanggung-nanggung sama proyek ini. Terus, kalau target 1,5 juta ton itu tercapai dan kita pakai harga aluminium sekarang, potensi pendapatannya itu bisa tembus 23,9 triliun. Hampir 24 triliun rupiah setahun. Cuma dari satu smelter ini. Saya ulang ya, 24 triliun. Luar biasa kan?
Biar lebih kebayang lagi gedenya, coba kita bandingin. Pendapatan Adaro sekarang itu kan sekitar 29 triliun. Nah, potensi pendapatan dari smelter ini aja hampir 24 triliun. Itu artinya, smelter ini bukan cuma proyek sampingan. Ini calon mesin kedua yang ukurannya hampir sama gedenya sama bisnis utama mereka sekarang. Oke, pendapatan gede itu keren. Tapi, kita sebagai investor, kan yang paling penting itu bottom line-nya, iya kan? Laba bersihnya berapa? Nah, sekarang yuk kita gali lebih dalam lagi. Dari pendapatan segitu gede, berapa sih untungnya yang bisa masuk kantong? Biar hitung-hitungannya masuk akal, kita jangan pakai asumsi yang ngawang-ngawang ya. Kita lihat aja pemain-pemain smelter besar di dunia. Rata-rata net profit margin atau NPM mereka itu ada di kisaran 8-15%. Nah, ini angka yang wajar dan realistis banget buat kita pakai. Jadi, berapa rupiah laba bersihnya? Nah, kalau kita pakai asumsi margin tadi, kita bisa lihat nih potensinya. Coba bayangin, bahkan kalau baru jalan setengah kapasitas aja, smelter ini udah bisa nyumbang laba antara hampir 1 triliun sampai 1,8 triliun rupiah setahun. Dan kalau udah jalan 100%, wih, angkanya bisa lompat sampai 3,6 triliun rupiah. Intinya apa? Intinya begini, si mesin baru ini kalau udah jalan pol, potensinya itu bisa nyumbang antara 29% sampai 55% dari total laba Adaro sekarang. Itu artinya, kontribusinya bisa sepertiga, bahkan sampai lebih dari setengah laba perusahaan. Ini bukan lagi sekedar nambah-nambahin, ini benar-benar transformasi fundamental buat Adaro. Kalau mau digambarin secara simple, transformasinya tuh kayak gini. Adaro, yang tadinya 100% pemain batubara, sebentar lagi bisa jadi grup industri yang lebih beragam. Punya dua kaki, satu di batubara, satu lagi di aluminium. Dan aluminium ini kan logam yang jauh lebih nyambung sama kebutuhan masa depan. Jadi ini pilar bisnis baru yang sangat-sangat signifikan. Oke, kita udah lihat dua sisi medalinya ya. Di satu sisi ada hantu politik yang bikin ngeri. Tapi di sisi lain ada mesin industri baru yang kuatnya bukan main. Nah sekarang waktunya kita tarik benang merah dari dua cerita yang kelihatannya bertolak belakang ini. Dan akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Inilah dilema utama Adaro. Ini pertarungan antara persepsi politik melawan realita fundamental bisnis. Pertanyaannya tuh sekarang bukan lagi apakah Adaro punya mesin pertumbuhan baru, karena kita tahu smelter itu nyata dan angkanya gede banget. Pertanyaan sesungguhnya adalah kapan pasar akan sadar dan mulai menilai mesin baru ini lebih tinggi daripada bayang-bayang politiknya? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal menentukan nasib saham Adaro ke depannya.